Halo kawan-kawan, balik lagi di Cakap-Cakap apa aja yang penting cakep. Kali ini bersama sahabat saya Vicky. Nggak usah ini, Vic. Kalau ini kan nggak ada editing, nggak kayak di Siap. kontenmu. Siap. Jadi kalau di konten aku ini ya sederhana aja, yang penting rasa dan pikiran kita tersampaikan gitu aja sih. Plus FYP kali ya. Nggak ada FYP-nya. Nggak pernah FYP sih, nggak pernah berharap FYP. Sumpah aku konten creator yang nothing tulus. Alhamdulillah. Yang penting ngupload konten-konten gitu. Alhamdulillah. Kita Tapi apa nih? apa nih? Kita lagi di mana nih? Kok nanya gitu kan? Kan saya jadi pengunjung di sini, Bang. Kita lagi di Kopi Klotok, teman-teman. Jujur saya baru bertemu dengan Vicky setelah 3 tahun tidak bersua. 3 tahun ya? 3 tahun. Kurang lebih. 3 tahun karena jujur Vicky adalah salah satu sahabat saya yang merantau ke negeri Sakura. Keren. Kau tahu Sakura yang modelannya kayak Indomie waktu kita SD nggak sih? Ada dulu Sakura. Apa nggak ada? Hah? Ada emang? Ada. Tahu nggak? Sakura tahu kan? Tahu. Kayak habis Sarimi. ya habis Sakura muncul Sarimi. Kau menemukan Sakura nggak sih di Jepang? Sakura ya pasti ada lah, Bang. Tapi bukan mie. Tapi apa? Ya pohon sakura, ya bunga sakura gitu. Oh itu bunga, kalau di Jepang bunga. Bunga Oke. sakura itu. Jujur aku kangen kali sih Pik sama Pik. Jujur aku sih enggak sudah. Jujur teman-teman Vicky sekarang sudah menikah, jujur. Selamat ya bro. Alhamdulillah. Selamat ya. Respect. Asli, pulang dari Jepang nikah, terus honeymoon ke Jogja, menyala sahabatku. Bawa uang banyak berarti. Amin ya Allah, Amin, ya amin ya Allah. Allah, amin. Udah berapa hari di Jogja Pik? Dari hari Jumat malam ya? Jumat malam, di hari Berarti 4 pernikahan. hari ya? 3 hari ya? 3 hari. Di hari pernikahannya Ali juga. Iya betul, hari Minggu kan? Hari Minggu. Berarti kalian Beda seminggu kita nikah sama Bang. iya beda seminggu. Berarti kalian ini cepat-cepatan punya momongan berarti. Insya Allah. Insya Allah. Sedikasinya aja. Iya. Berarti nanti aku akan menyimak anak siapa yang akan duluan lahir ya kan. Apakah Ini? anakmu tuh? Ini Kapan mah lahir? ini mah nggak lahir-lahir aja. Baik, apa yang kau 3 tahun di Jepang kan kau? Apa yang bikin kau kangen ke Indonesia, Pik? Pertama, ya mungkin karena seneng mainnya dari awal gitu. Tahu sendiri kan gitu. Sampai Jogja pun gue datengin kan gitu. Cuman buat main kan. Buat nongkrong dan segala macam. Jadi Naik kayak gunung. naik gunung. Jadi di Jepang tuh kayak ya mungkin orang-orang teman-temannya itu sama-sama kerja itu sama-sama Oke. sama-sama sibuk gitu kan kerja. Jadi kayak susah buat nongkrong, susah buat main. Enggak terlalu bebas lah gitu. Iya. Berarti memang nggak pernah main selama di Jepang berarti. kan? Main-main cuman ya tetap sibuk kerja gitu. Oh, Nggak bebas. tapi di Jepang ada malam nggak sih? Ya ada lah di malam-malam pun ada malam lah. Kirain kan di Jepang Ya cuma dikirain siang doang pagi gitu. siang pagi siang. Oh, ada malam. Jadi orang kerja karena Jepang terkenal dengan kerja terus, dikiranya siang terus gitu. Iya. Aku mikirnya gitu, Pik. Tapi dulu kau ingat gak sih? Aku mengantarkan kau ke Tugu terakhir kali sebelum kau naik ke kereta, kita makan soto ya, Pak? Iya, makan bubur. Soto. Soto apa bubur? Soto. Oke. Itu kan saat kau detik-detik menuju ke Jepang tuh. Iya, betul. Ngeri sih, respect. 3 tahun di Jepang gak kerasa tiba-tiba pulang ke Indonesia nikah, coy. Aku masih ingat pertama kali kita bersua di Jogja di BIMTes. Oh iya. Kau hilang handphone. Kau masih ceroboh gak sih sampai sekarang? Aku pun kemarin di Jogja. Di Jepang tuh ya. Jepang. Dompet pernah ketinggalan. Oke. Handphone udah sering itu handphone di taksi, di stasiun, di kombini hilang. Tapi bedanya di Jepang sama di sini. Balik lagi kalau di Jepang, Mbak. Oh, kembali ke kita Kembali barangnya. lagi gitu. Kita cari ketemu pasti. Kalau kayak gitu kita lapor polisi nggak sih kalau di Indonesia kan? Ya. Tergantung kita ingat-ingat dulu terakhir di mana. Kalau misalkan di supermarket, kita datang ke supermarket. Ya. Ada ya pasti ada gitu. Tapi kalau misalkan jatuh di jalan, tanya ke polisi. Biasanya ada di kantor polisi terdekat. Oh, nggak bakalan dibawa pulang sama orang. Tergantung yang nemu berarti. Oh, sama Tapi aja. rata-rata itu kembali lagi. Rata-rata karena tergantung ya.
ada juga teman pernah gitu kan, dia jatuh dompetnya ada, semua ada, tapi uangnya hilang. Ada kayak gitu. Oh, berarti hampir mirip-mirip sama di Indonesia lah. Iya. Tergantung orang yang menemukan kan. Tergantung orang yang menemukan. Tapi mungkin maksudmu itu tingkat kesuksesannya lebih berhasil sedikit di sana gitu kan. Lebih jujur di sana jujur lah. sedikit lah ya. Oh. Kadang-kadang juga kita nemu juga nggak diapa-apain tuh bang, karena takut kan. Takut, gitu. Jadi didiemin aja gitu udah. Oh, tapi kalau di sana lapor polisi keluar uang enggak? Enggak, udah pasti enggak di sana. Udah pasti enggak. Kalau kami kan di Malaysia keluar uang. Oh siap. Langsung bukannya Konoha gitu ya? Bukan, kami Malaysia. Malaysia gitu ya. Datuk Pak C. Gitu-gitu ya. Oke. Tapi apa yang paling berkesan dari Jepang menurutmu? Apa ya? Kebersihan sih. Oke. Sama teratur kali ya. Tertib, teratur, bersih. Itu sih. Teratur tertibnya dalam artian Misalkan kayak jalan kan kita semrawut ya. ya kalau di Motor, mobil sang sing sana sini kan. Tapi kalau di sana tuh rapi, Bang. Gitu. Jadi jalan tuh bersih gitu kan. Rapi, mobil. Jadi kayak apa ya? Kalau di kita nih ada persimpangan nih kan, Bang. Pasti kita tuh harus ngerem gitu kan, atau misalkan ada apa ya namanya tuh, ada hati-hatilah di kita gitu. Ya, takutnya dia tiba-tiba nyebrang gitu, apalagi kalau ibu-ibu gitu kan. Ya. Nah kalau di sana tuh udah karena udah sama-sama tahu gitu. Kalau misalkan lampu merah ya udah merah, ya udah kenceng aja bang. Iya. Gak ada rem-remnya itu, karena sama-sama tahu gitu pengendaranya. Gitu. Oke, berarti itu menurutmu yang belum. Tapi di toilet juga bersih. Udah pasti bersih. Kan aku pernah nonton vlognya Bang Lolo. Katanya di Cina itu orang BAB nggak disiram. Cina sama Jepang beda. Beda. Bang. Oh, kirain kan karena sama-sama orang putih, hampir sama gitu mikirnya gitu. Beda juga. Oh beda. Tapi ya ada yang pesing ada gitu. Cuman rata-rata kebanyakan bersih lah. Iya. Kebanyakan lah gitu. Kalau misalnya kau mau sholat di Jepang, kesulitan nggak nyari masjid? Sulit banget sih bang. Sulit ya. Jadi kalau di Jepang itu kemarin kan aku kebetulan di Nagoya. Oke. Di Nagoya tuh prefekturnya tuh Aichi ya. Aichi tuh kayak prefektur tuh kayak ini. Kalau di kita kabupaten. Kabupaten. Ya. Oh oke. Kotanya di Nagoya. Nah di situ tuh cuman ada 2 masjid bang. Oh. Aku pun Jumatan ke masjid pakai kereta tuh setengah jam bang. Anjir. Buat Jumatan doang gitu. Jadi kebanyakan yang sholat ya di rumah. Iya. Jumatan doang kita ke masjid gitu. Iya. Oh, gitu ya rupanya. Oh. Tapi berarti betulan ya, karena aku punya teman juga di Kamboja, ada kelas. Siap. Jadi apa? Jadi admin dia di Kamboja. Jadi admin. Katanya dia cukup kesulitan mencari masjid di Kamboja. Karena Jauh katanya jalannya. Aku ngira itu bohong. Iya, Ternyata benar ya. Kalau kan di Jepang ternyata betul. Berarti di Kamboja juga ada kemungkinan betul. Ya tergantung lah mayoritasnya apa gitu kan. Kalau di Kamboja kan mungkin Muslim juga tidak mayoritas kali ya. Mungkin kali ya. Iya, sama kayak Jepang kan. Kalau di Jepang benar-benar minoritas bang. Minoritas ya. Benar-benar nggak ada. Berapa persen pun nggak ada bang. Tapi kau pernah nonton bola di sana? Aku lihat sore. Wah udah nonton. Bagaimana rasanya vibes-nya? Dibandingkan dengan di GBL atau di Jalak Harupat bagaimana? Pertama yang bikin gua kaget ya bang ya. Pada saat nonton bola di Jepang itu si kursinya bang. Oke. Kita udah dikasih nomornya bang. Oh. Kayak nonton apa ya? Kalau udah ada nomornya tuh kalau di Indonesia. Iya udah ini nomornya berarti. Jadi si kursi itu kan si gate tuh kan ada gate-nya, ada kursi tribun. Ya. Kan biasanya di Indonesia kita cuma dapat gate. Ya, gate. Misalkan di timur kah, di barat kah, di mana, udah kursinya bebas gitu kan, duduk di mana aja. Kemarin juga di GBL gitu. Terakhir ya aku nonton. Di Jepang, pertama kita harus cari dulu gate-nya. Oke. Kedua, setelah masuk di tribun, Bang. Itu tuh udah ada nomor kursinya, Bang. Oh, oke. Jadi kita harus duduk sesuai dengan nomor kursi. Itu sih yang bikin aku kaget sih, Bang. Itu ya. Kalau memang kayak kalau di kita kan cepat dia dapat kan? Iya, gitu. Iya, oke. Di situ wah benar-benar. Tapi karena kemarin ya, kan aku berangkat sama orang Jepang nih, Bang. Oke. Karena kita susah cari kursi gitu kan. Ada kursi yang kosong.
Kalian duduki langsung. Diduki langsung. Ya kita mah cuma ngikut dia aja kan Dia yang aja. ngajak gitu. Kata orang Jepang nggak apa-apa ya nggak apa-apa Oh. gitu. Kalau Akamsi sudah bersabda memang agak lumayan ini. Iya. Agak lumayan oke lah karena ada Akamsi gitu kan. Iya Oh. sih. Seperti itu, Bang. Iya iya. Tapi akhirnya aman. Tidak Aman, ada orang nih. Aman, aman. Oh. Iya iya. Seperti itu, Bang. Tapi mantep. Mantap Ya ya? mudah-mudahan lah nanti mungkin 10 tahun kemudian Indonesia bakal seperti itu. Semoga ya. Serapih itu, sebersih itu gitu kan. Iya iya. Mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan masyarakat juga mau. Mau gitu. Seperti itu. sadar. Sadar. Oke. Oh, menurutmu makanan favorit di Jepang apa? Makanan favorit? Iya. Hai. Podcast apa ini anjing? Sebenarnya nggak ada sih ya. Nggak ada. Tapi ya ikut orang aja lah, sushi aja lah. Sushi ya. Sushi. Sushi. Makanan dari Jawa Barat yang paling kau rindukan di Jepang apa waktu kau di Jepang? Nasi lewat. Nasi liwet. Ada di Jawa Barat tuh namanya nasi lewat, Mbak. Hmm. Jadi kayak kita bikin nasi lewat, terus temen nasinya tuh ada jengkol, ada ikan asin, ada cah kangkung gitu kan. Oke. Ada kerupuk, ada sambal. Wah, itu mantep, Bang. Dan Itu- di situ nggak bisa dapet di Itu yang Jepang. tidak kau dapatkan di Jepang. Tuh. Itu yang ku kangenin. Iya iya iya. Keren sih kau Pik. Salah satu sahabatku yang keren Piki sih. Alhamdulillah. Ini abang gue juga lebih keren. Akhirnya akhirnya kan kamu memutuskan menikah tuh. Iya. Apa yang membuatmu yakin menikah, coy? Karena ini perlu juga untuk aku yang sudah berumur juga kan. Sebenarnya panjang perjalanannya, Mas. Panjang. Panjang. Kalian pacaran juga sudah panjang banget kan? Itu kata temen gue ya. Ah. Kalau kita cicil KPR udah lunas itu Iya, KPR katanya, Bang. betul. Karena kau pacaran semenjak masih SMA atau SMP? SMA. SMA. Karena kan kau waktu itu kita ketemu di sini 2017, kau udah pacaran sama Nisa kan? Iya. Sempat beranteman juga kan? Sempat aku mendengarkan di kosan, anjing ngapain sih orang ini berantem saat ini gitu kan? Keren. Itulah makanya, Bang. Panjang lah prosesnya, Bang, kita itu. Jadi ya kenapa memutuskan untuk menikah ya, Bang ya? Karena mungkin kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Kena deh. Iya iya, kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Nanti pun ya sama kan? Iya. Betul nggak? Betul. Jadi kenapa harus nanti? Yang namanya ibadah kan nggak boleh dinanti-nanti, Bang. Tapi kau sama dengan Ali. Ali juga 8 tahun pacaran sama istrinya sekarang. Oh iya iya. Apa yang membuatmu mantap dengan Nisa? Nes, nanti kau bisa balas ya Nes ini ya. Apa yang kan panjang kan? Aku sedikit banyaknya cukup tahu lah kan karena kita dulu sering bareng kan. Iya 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 iya. Apa akhirnya yakin dengan satu orang ini gitu? Mungkin karena udah nggak perlu lagi apa ya, Bang, nggak perlu lagi susah-susah cari orang yang cocok gitu kan. Oke. Karena kebetulan kan udah lama, jadi udah tahu segalanya gitu Iya kan. iya. Oh. Jadi susah lah untuk memulai lagi hal baru mungkin gitu kan. Ya tidak ya makanya gitu kan dimanfaatkan aja yang udah ada gitu. Iya iya. Oh. Seperti itu. Tapi kan dulu waktu di Jogja waktu kita di kos di Gowok itu kau sempat putus kau bilang sama Nisa waktu itu. Kapan, Bang? Waktu di Gowok aku yakin kau udah lupa sih. Pasti kau lupa kau berantem. Kenapa, Bek? Gitu. Putus ya gitu. Kenapa kau? Kenapa? Ya itulah namanya hubungan ya, Bang ya. Ada seleknya gitu kan. Ada asamnya, ada manisnya, ada pahitnya, ada asinnya gitu kan. Apa momen yang membuat aku perlu belajar dari hubungan kalian dan mungkin teman-teman yang lain. Ketika kita berantem, nggak komunikasi, untuk memulai komunikasi kembali itu bagaimana sih caranya? Bodoh amat nggak sih? Oh, berarti Jadi SKSD aja, sekenal sedekat aja. Jadi ya biasa normal lagi gitu. iya iya. Dan jadi inget ini, Cok. Jadi inget kata Panji Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono. Iya. Ya, itu susah kali. Apa katanya? Kan dia bilang gini, Cok. Setiap ada masalah, gitu kan. Solusinya bisa saja kita hanya cuman diam aja kan. Iya iya. Diam aja. Nanti juga jadi solusi Jadi itu kan. solusi. Makanya itu ketika dalam suatu hubungan mah ya yang aku rasain gitu kan. Sebenarnya ketika selek gitu kan, kalau sama-sama keras kan gitu kan, ya nggak akan ada ujungnya, Bang. Tapi kalau diem aja, nanti nunggu emosinya turun segala macem, terus
ya udah biasa lagi gitu pada akhirnya bang. Mungkin itu sih. Iya ya. Berarti ketika kita berantem dengan pasangan kita ya udah diam aja dulu. Diam aja dulu, nggak apa-apa. Ada kasih waktu lah gitu ya buat kita, buat pikiran kita lebih tenang, lebih dingin, Iya iya. gitu kan, sehingga kita bisa bisa lebih lebih bijak lagi lah gitu dah. Soalnya aku udah masuk saat ini di fase bingung coy. Kenapa tuh? Karena teman-temanku semua udah nikah kan. Teman-temanku udah nikah. Aku bangun tidur itu udah nggak tenang. Kenapa tuh kok bisa gitu? Aku bangun tidur sekarang itu demi Allah aku bingung. Ada cemas Pik. Kok bisa? Karena kepikiran aduh jodohku di mana ya. Sukses belum juga gitu. Yang kemarin Yang mana? teteh itu, Yang mana? siapa teteh yang suka konten tuh bareng? Oh. Cin. Sorry. Teteh cinta itu. Doakan aja sih kalau itu mah. Itu doakan aja yang terbaik kan. Maksudnya Udah, amin. maksudnya aku saat ini ada kecemasan seperti itu, Pik. Seperti itu ya. Iya. Apalagi kan kemarin aku flashback 3 minggu yang lalu, aku sakit. Aku sakit. Iya sempat dengar kan Ya sakit kan, ya. sakit aku berobat. Habis itu aku diruqyah sama ustadz. Diruqyah. Terus disuruh angkat tangan. Didoakan sama dia. Huh? Nanti kau akan dengan tanpa sadar tanganmu salah satunya pasti akan ada yang turun katanya gitu kan. Oh gitu. Tiba-tiba yang sebelah kiri ini turun, Pik. Terus? Turun ternyata dijelaskan sama dia. Kenapa yang kiri ini turun? Kau menjalani hari-hari terlalu cemas katanya. Pik. Aku bilang memang betul Ustaz, aku setahun ini kehidupanku cemas sekali gitu. Karena kan luntang-lantung nyari kerjaan. Belum lagi teman-teman nikah semua, belum lagi beberapa bulan yang lalu orang tua aku tiba-tiba nelpon. Mulai dipikirin deh dari sekarang, umurmu udah cukup katanya. Dulu belum pernah ngomong kayak gitu, tiba-tiba ngomong kayak gitu, kaget. Iya. Ini. Kepikiran jadi. Kepikiran, cemas jadi. Makanya aku bingung menjalani hari-hari saat ini. Makanya aku tadi nanya ke dirimu kan apa yang buatmu yakin segala macam. Karena aku butuh insight itu untuk Intinya mah ini sih ibadah aja. Anggap kan nikah juga ibadah bang. kau nggak sholat ya tadi. Kau nggak sholat ya. Kau nggak sholat ya. Anjir. Janganlah. Oh ibadah ya, ibadah. Ya? Ibadah. Oh ibadah iya ya. Ibadah. Iya sih, jujur. Iya ibadah. Ya kan? Betul. Kalau kita anggap nikah ya emang ibadah kan nikah. Ibadah nikah memang ibadah. Kayak sholat kan. Kayak sholat nih, ketika kita malas sih kan. Iya. Ketika kita pusing dengan dunia, Betul. tapi karena ibadah, Iya. kan? Mau nggak mau kan harus jalani. Nah itulah. Nikahan juga sama. Lagi pusing, meskipun baru seminggu juga nih kan. Udah pusing kan? Belum sih. Belum. Baru dikit-dikit aja sih bang. Iya. Dikit-dikit aja sih. Tapi selama kau di Jepang LDR 3 tahun sama Nisa, ada pertengkaran yang terjadi gak di antara kalian? Jelas. Jelas ya. Apalagi menuju detik-detik terakhir ya. Biasalah goda-goda ya. Iya, goda-goda. Goda-goda mau Mau nikah. nikah pertama, kedua mau pulang juga, mau ketemu juga kan Oke. gitu. Wow, sempet kita besar tuh kan. Oh, Kayak tapi ada masalah besar lah. Gitu. tapi nggak karena ada hadirnya orang ketiga antara kau atau Nisa kan? Ya, kalau itu sih nanti tanyakan dulu lah. Oh, iya. Oh, berarti ada di mana? Parah ya. Oke. Agak ada. Cuman mungkin karena lebih ke ya itulah goda-goda aja lah mau nikah gitu suka ada gitu kan. Iya. Apa aja gitu kan. Jadi Oke. ya pintar-pintarnya kita aja lah. Iya, oke. Terakhir nih, Bek, misalnya Nisa nonton video ini, apa hal yang pengen kau sampaikan ke Nisa deh? Misalnya istrimu nonton video ini, apa ya? Sesuatu yang pengen kau... Nih, sorot dulu pakai bis. Terus apa hal yang pengen kau ini? Kau sampaikan ke Nisa? Terima kasih. Dan jangan pernah lelah gitu ya Iya. menghadapi manusia yang seperti ini. Oke. Keren sih, Bek. Ini yang paling aku suka dari Vicky sebenarnya. Setiap kali aku bilang apa hal yang pengen kau sampaikan ke temanmu atau pasanganmu segala macam selalu ada. Dulu waktu aku skripsi teman-teman wisuda, dia juga mengucapkan sepatah kata 2 kata di kos. Kalau kau masih ingat di depan tumpeng. Ada. Yang aku dulu ini wisuda Oh iya. di kosan. Iya. Keren sih. Berarti Makasih. berarti itu tadi ya. Jangan pernah Nisa. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah menghadapi Vicky.
mungkin terlihat bercanda tapi ini serius dari dalam hati Vicky. Aku tahu Vicky ya, keren sih. Vicky. Karena ya tahu lah gitu kan. Iya, tahu lah. Oke lah. Aneh gitu. Berarti itu tadi, ini ada terakhir lagi nih. Apa tuh? Terakhir semua ini. Di semua pertemanan ini tinggal aku yang belum nikah, coy. Siap. Pesan-pesanmu untuk aku dong. Biar aku semangat menjalani hari-hari ini. Pertama, yang pasti doa ya Bang ya. Iya. Doa mudah-mudahan yang dapat jodoh gitu kan, yang jauh didekatkan, Amin. yang dekat ya cepet-cepetin lah gitu kan. Iya, iya. Yang kedua, jangan terlalu banyak cemas lah gitu. Dunia ini luas gitu bro, Luas. gitu kan. Jadi ya gimana mau dapet jodoh kalau kitanya cemas gitu kan. Yang penting pertama doa. Kedua ikhtiar, mudah-mudahan yang sekarang jadilah gitu. Jangan cuman konten doang, tapi mudah-mudahan jadi. Amin gak sih? Amin. Amin. Tapi menurutmu orang kayak aku pantas nggak sih punya cewek? Atau punya Semua di dunia ini semua pantas, apalagi abang ini udah konten kreator, udah mau pinter, Lagi. berpendidikan, Lagi. ya kan? Cuman ya itu berkelebihan. Ini mau ke edit padahal lagi. Ada lagi nggak? Ada apa? Jangan yang aneh aja. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Oke lah Vicky, kalau gitu thank you ya Vicky ya. Iya. Pokoknya sehat selalu untuk Vicky dan Amin, Nisa. amin, Semoga amin. cepat dapat momongan ya Vicky. Amin ya Allah ya Doa Rabbal terbaik. alamin. Respect menyala selalu. Oke teman-teman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you.